sore. Assalamualaikum Pak Rijal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Pak Rijal. Di antaranya adalah dalam observasi kita nanti, kira-kira Pak Rijal ingin apa sih tujuan pembelajaran yang dicapai? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ialah mempraktikkan sikap dan perilaku dalam menjaga keutuhan NKRI. Pertanyaan selanjutnya, dalam hal observasi nanti kira-kira Pak Rijal ada apa sih yang ingin dikembangkan? Iya, yang ingin saya kembangkan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSD. KSD ada berdiferensiasi dan KSD kompetensi sosial emosional. Iya. Baik. Persatuan dan kesatuan berbangsa lah dalam kehidupan berbangsa. Oke, kemarin itu tugasnya sudah selesai untuk membuat cerita dan ditampilkan. Ya makan oke ya. Oke, kertasnya nanti dikumpul karena itu akan bisa nilai lah. Jadi itu hasil kerja kelompok dan juga ada penilaian individu. Nah, oke, penilaian individunya yang pertama yaitu intonasi, kejelasan kalian dalam menyampaikan atau berbicara. Kemudian yang kedua, mimik wajah, mengekspresikan pada saat kalian melakukan penolakan tersebut. Dan juga yang ketiga yaitu tidak blocking lah. Nah, gesturnya. Jadi kada boleh mendalangi penonton. Sipati. Baik, Pak Rijal, kita akan memulai sesi pertemuan hari ini. Ulun awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rijal, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya baik. Adapun sesi ini, ulun ada beberapa hal yang ingin ulun sampaikan dan ulun gali. Yang pertama adalah terkait dengan hasil percakapan kita pada observasi, kemudian juga hasil observasi. Adapun tujuan coaching ini adalah tentunya untuk memaksimalkan pengembangan yang dikehendaki oleh Pak Rijal, kemudian juga kita sama-sama mencari solusi dari hal-hal yang atau tantangan yang terjadi pada pembelajaran Pak Rijal. Baik, bisa kita mulai Pak Rijal? Siap. Baik, yang pertama adalah kemarin kan kita sudah melakukan pembelajaran dan ulun yang observasi Pak Rijal dalam kelas. Setelah melakukan pembelajaran kemarin, kan dalam percakapan pra-observasi kita, Pak Rijal ingin mengembangkan pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga kompetensi sosial emosional. Setelah melakukan itu, dalam pembelajaran kan dilakukan. Setelah melakukan itu, apa yang Pak Rijal rasakan? Saya merasa alhamdulillah siswa itu sudah dalam proses pembelajaran mendapatkan diferensiasi konten yang mana siswa tersebut mereka memilih tema atau materi yang sudah disuguhkan atau disajikan oleh guru mata pelajaran dan mereka berdiskusi dalam menentukan tema tersebut dan mereka juga berdiskusi bagaimana dalam pembagian peran yang mana dalam diskusi tersebut itu merupakan adanya kompetensi yang berkaitan dengan berrelasi kalau nggak salah. Jadi mereka berdiskusi
mereka mau perannya apa atau ada yang membagikan peran, maka disitulah apa namanya yang berkolerasi berkolerasi. Ya oke, jadi mereka di situ saling bertukar pendapat atau berbagi peran yang mana mereka mau perannya apa, sebagai apa. Nah disitulah mereka terjadinya berkolaborasi atau berkolerasi. Tadi pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi bagian konten, Ya. kemudian juga KSP-nya adalah kemampuan siswa dalam berkorelasi antar satu dengan yang lainnya, berkolaborasi dalam kerja kelompoknya. Adakah kesan yang dirasakan setelah melakukan pembelajaran ini? Kesan yang saya rasakan, alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali karena pada tujuan pembelajaran kali ini siswa mereka sangat antusias dalam menentukan perannya dan dalam menampilkan drama, menunjukkan atau menampilkan sikap dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang mana dalam pembagian peran tersebut mereka terkadang ada yang mau jadi ini, akhirnya mereka kan semangat dalam proses pembelajaran, tidak seperti sebelumnya kan biasanya presentasi. Nah, jadi kali ini memang mereka juga pernah sebelumnya ada bulan bahasa yang mana itu juga salah satu upaya yang pernah mereka lakukan, menambah bekal mereka dalam penampilan di pembelajaran kita kali ini. Ya, baik. Jadi tadi hal yang paling berkesan adalah bagaimana adanya perbedaan. Biasanya mata pelajaran PPKM ini dilakukan dengan banyak presentasi, baik dari murid kemudian juga dikuatkan oleh guru. Kalau yang sekarang itu mereka bermain peran dalam mempresentasikan kontennya, ya, dalam konten materinya. Baik. Kemudian itu kan sudah dilakukan. Ulun saya melihat tujuan pembelajaran yang dilakukan ini adalah mempraktekkan sikap dan perilaku dalam menjaga keutuhan NKRI. Mempraktekkan sikap dan perilaku dalam menjaga keutuhan NKRI. Boleh diceritakan strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan ini? Jadi di sini kita carikan tema-tema yang berkaitan dengan sikap untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian kita berikan pilihan kepada setiap kelompok, mereka mau pilih tema yang mana atau materi yang mana, dan nanti mereka berdiskusi agar dalam membuat skenario atau skrip ceritanya seperti apa, kemudian itu dituliskan dalam kertas HPS, dan nanti saat mau tampil mereka menyerahkan skrip deskripsi cerita tersebut ke kita, dan kita lihat apakah skrip cerita yang mereka buat sudah sesuai dengan apa yang mereka perankan atau mereka tampilkan, seperti itu. Nah itu kita juga menggali ide-ide kreatif. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila kan ada salah satunya kreatif. Nah maka juga kita kuatkan di dimensi tersebut, mereka agar kreatif dalam membuat cerita dan menampilkannya. Luar biasa sekali. Tadi adalah untuk mencapai tujuan praktekal sikap dan perilaku menjaga NKRI ini dilakukan dengan strategi bermain peran. Bermain peran mencontohkan dari materi yang atau konten yang dibagikan kepada mereka. Itu adalah bagian dari diferensiasi yang sudah dilakukan Parija. Kemudian juga dengan adanya kelompok, tadi Parija mengatakan bahwa adanya kemampuan sosial emosional di bagian korelasi, dan setelah melakukan itu, bolehkah diceritakan Parija apakah sudah ada hal-hal yang bagian mana hal-hal yang memuaskan dari praktek pembelajaran dalam Parija, kemudian bagian mana yang masih belum memuaskan? Bagian yang memuaskan menurut saya, siswa sangat antusias dalam
materi kita pada kali ini, karena siswa mereka betul-betul mempersiapkan apa yang akan mereka tampilkan nanti, sehingga itu menimbulkan atau apa namanya menyesuaikan dengan alur cerita yang sudah mereka buat, dan mereka juga berusaha membuat properti untuk agar sesuai dengan cerita yang mereka buat tersebut. Kemudian bagian yang masih belum memuaskan menurut saya, memang ada beberapa siswa yang masih belum muncul kepercayaan dirinya atau keberaniannya untuk menampilkan perannya, karena mungkin basic dari setiap siswa itu kan berbeda-beda. Oleh karena itu itulah yang mungkin pada saat penampilan ada yang masih kurang maksimal atau masih belum muncul karakter apa yang mereka pilih. Dalam observasi saya juga melihat selain berdiferensiasi yang seperti kata Pak Rajal itu diferensiasi konten, kemudian juga KSE, bagian kemampuan berelasi antara satu dengan yang lainnya dalam membaca kelompok. Saya juga melihat adanya speaking-nya. Oh iya, speaking betul. Iya. Apa tujuan dari speaking Pak Rajal? Ya, tujuannya karena pada saat KBM tersebut kita setelah sholat zuhur ini sudah siang kan, otomatis mungkin ada siswa yang sudah mulai lelah, mulai ngantuk, maka kita lakukan speaking tersebut juga untuk membuat siswa agar bisa lebih fokus dan semangat sebelum kita melakukan proses KBM. Luar biasa, artinya sesuai dengan kondisinya akan dilakukan speaking. Kemudian setelah melihat pembelajaran kemarin dengan adanya diferensiasi, kemudian juga sosial emosional bagian relasi, adanya juga speaking, bagaimana pencapaian kompetensi pada siswa? Apakah sudah mencapai sepenuhnya atau ada hal-hal yang masih perlu? Untuk kompetensi atau TP ialah tujuan pembelajaran, alhamdulillah itu semuanya sudah tercapai. Namun dari segi penampilan, gestur, atau mimik itu yang masih kurang, tapi memang secara keseluruhan sudah tercapai. Secara keseluruhan kompetensi sudah tercapai. Kalau melihat dari proses yang dilakukan oleh anak-anak, apakah Pak Rajal melihat ada kesulitan pada proses tersebut? Apakah Pak Rajal melihat ada kesulitan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak? Iya. Kesulitan yang saya alami yaitu anak. kesulitan pada anak yaitu mereka merangkai cerita yang tertulis, artinya skripnya memang perlu waktu yang lumayan panjang, karena mereka mungkin ada ide-ide yang mungkin ketersinkronan dari setiap anggota kelompok, akhirnya itulah yang membuat mereka sulit untuk merangkai cerita tersebut. Nah, maka kita perlu juga mendampingi siswa, ini seperti apa nih kisahnya, jadi mereka kan terarah seperti itu. Kalau kita lepas saja mereka keluar akhirnya kan tutup. Nah, itu juga terkadang ada yang sampai lewat seperti itu waktunya, jadi maksa kita lakukan pendampingan. Jadi ada kesulitan siswa dalam menyusun skrip karena internet ada pertama, dan solusinya adalah Pak Rajal melakukan pendampingan dan memberikan arahan agar apa yang mereka susun bisa lebih terarah dan akhirnya bisa tercapai itu tujuan yang diinginkan. Kalau Pak Rajal sendiri, apakah Pak Rajal ini dalam proses yang telah dilakukan apakah mengalami kesulitan yang dialami oleh anak? Kesulitannya yaitu tadi kita tidak bisa langsung membagikan siswa materinya setiap kelompok materi, kelompok satu misalnya materi ini, kelompok dua materi ini, kemudian siswanya dalam satu kelompok ini kita bagikan peran. Nah, itu kita tidak bisa seperti itu, itulah yang kesulitan. Maka saya berpikir kesulitan ini harus segera diselesaikan, karena kalau itu terus ada tidak ada solusi, maka itu akan menjadi beban buat kita. Maka oleh karena itu kesulitan itu saya atur demikian rupa sehingga siswa yang memilih tema tersebut mereka bebas berbagi perannya seperti apa agar cerita tersebut bisa mencapai
sikap dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi Pak Reja ini punya konten-konten mandiri, kemudian kesulitannya adalah kira-kira konten ini cocok untuk kelompok mana, Iya, perannya bagaimana, siapa yang berperan sebagai A, B, C, D. Itu kesulitannya. Nah, lalu kemudian akhirnya Pak Reja memilih untuk berinisiatif untuk memberikan pilihan kepada murid. Silakan pilih tema yang mana, buat alur cerita, Iya. kemudian apa namanya, Student center lah. iya, student center. Kemudian mereka sendiri yang memerankan Iya, betul. sehingga tidak terlalu sulit dalam melaksanakannya. Iya, dapat solusi yang luar biasa sekali. Kemudian tadi kan kesulitannya sudah diatasi, dari kesulitan dari murid, kemudian juga kesulitan dari guru. Menurut Kak Rijal nih, apakah ada hal yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Yang menurut saya hal yang perlu ditingkatkan untuk ini pribadi atau Boleh pribadi, boleh siswa. yang perlu saya tingkatkan itu saya memang harus mempelajari atau mengenal lebih jauh lagi mungkin karakter siswa, sehingga mungkin nantinya saya bisa memberikan siswa tersebut perannya apa, kira-kira cocok karakternya seperti itu, mungkin itu bisa jadi nanti. Jadi tidak lagi siswa yang milih, tetapi kita yang bisa memilihkan. Nah itu yang menurut saya, karena saya belum mengenal sepenuhnya karakter siswa. Artinya karena siswa ini kan khususnya Putri lah. Nah Putri ini kan kita tidak terlalu intens hubungannya karena beda. Kemudian kesulitan dari siswa yaitu basic siswa yang mungkin mereka tidak mengikuti ekskul, karena mungkin di sekolah kita tidak ada ekskul. Dan mungkin basic dalam pembentukan mental dan karakter dalam menampilkan bermain peran seperti itu, mereka masih belum bisa maksimal seperti itu. Baik, jadi pada diri sendiri Pak Rijal ingin mengembangkan, ingin meningkatkan, mengenali karakter siswa, mengenali karakter siswa sehingga dapat mempermudah. Bukan hanya putra dan putri. Iya, betul. Kemudian juga untuk siswa tadi yang perlu ditingkatkan adalah apa ya, mengenal karakter, penguatan karakter yang diperankan. Solusinya terkait itu apa yang bisa kita lakukan ke depannya kira-kira untuk mereka agar bisa pertama tadi lebih percaya diri dan bisa mendalami karakternya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya kita perlu juga bekerja sama dengan guru mata pelajaran yang lain seperti seni budaya, SPK, dan juga guru mata pelajaran bahasa Indonesia, karena di dalam penampilan tersebut kan ada unsur-unsur yang perlu mereka pelajari, sehingga siswa lebih siap lagi dalam menampilkan atau berperan dalam proses pembelajaran. Baik, jadi kita mencoba untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran yang lain. Kira-kira dengan berkolaborasi itu apakah mau dilakukan dalam pembelajaran selanjutnya, misalkan berkolaborasi, ada penilaian drama oleh guru mata pelajaran lain, apakah akan dilakukan hal seperti itu? Insya Allah bila nanti memang ada materi yang dari guru mata pelajaran 2 yang tadi, mungkin kita bisa lebih lanjut lagi ke sana dan juga kita menyesuaikan dengan materi yang selanjutnya. Jadi ya kita bisa mencocokkan, oh ini kayaknya materinya ini cocok dengan mata pelajaran ini. Karena kan untuk TP ini mungkin hanya ada di materi ini lah. Jadi untuk TP selanjutnya kita belum ini lagi menyesuaikan dengan tujuan pelajaran. Peran ini hanya ada TP ini. Iya. Ya. Namun seandainya ada lagi, kita akan bekerja sama dengan mata pelajaran lain yang bersangkutan, Iya. agar
siswa memang maksimal dan Betul. pembelajaran di PPKN pun juga bisa tercapai dengan maksimal. Iya. Baik, sudah luar biasa apa yang dilakukan Pak Rijal. Dari hasil observasi saya pun juga sudah mencatat bahwa Pak Rijal sudah melakukan pembelajaran diferensiasi pada diferensiasi konten, kemudian juga KSI-nya juga keterampilan siswa dalam berrelasi, melakukan relasi melalui belajar kelompok, kemudian Pak Rijal juga sudah melakukan skripsi. Dan tadi rencana ke depan adalah bekerja sama berkolaborasi dengan mata pelajaran lain untuk menutupi kekurangan daripada mata pelajaran. Baik, itu dari hasil observasi saya, kemudian juga dari coaching yang saya lakukan, Pak Rijal juga punya solusi-solusi terhadap tantangan-tantangan yang Pak Rijal lalui. Lalu saya rasa kira-kira dari Pak Rijal sendiri, apakah dengan coaching ini membantu Pak Rijal dalam melakukan pembelajaran atau peningkatan pembelajaran pada saat ini? Alhamdulillah dengan adanya coaching ini sangat membantu saya sehingga saya mengetahui lebih jauh lagi apa yang harus saya tingkatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada pada mata pelajaran saya. Alhamdulillah, artinya secara tujuan apa yang kita lakukan dari coaching ini sudah tercapai Pak Rijal. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rijal, sampai ketemu di coaching selanjutnya. Kemudian juga saya berharap saya bisa melihat adanya perubahan peningkatan yang tadi Pak Rijal rencanakan terhadap mata pelajaran PPKN yang nantinya kalau ada dalam bermain peran bermain peran untuk mencapai mempraktekkan sikap dan perilaku dalam menjaga kerukunan. Iya. Itu terima kasih atas waktunya dan saya terima kasih dan mohon maaf sudah waktunya. Selamat dalam aktivitas yang lain. Kita tutup sesi coaching pada hari ini dengan Alhamdulillah. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.